Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripta Sajidah Bangun, NIM 210306042 dari jurusan Peternakan kelas C, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Tati Fidianasari SPTMP pada mata kuliah Biokimia. Soal pertama yaitu jelaskan pengertian mineral dan fungsi mineral pada ternak. Jawabannya adalah mineral adalah suatu senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Adapun menurut L.J. Berry tahun 1959, mineral adalah suatu senyawa homogen yang terbentuk di dalam alam, terbentuk secara anorganik yang mempunyai komposisi kimia pada batas tertentu dan mempunyai atom-atom yang tersusun secara tertentu pula. Adapun fungsi dari mineral yaitu 1. Membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. 2. Mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh. 3. Mempertahankan tekanan osmotik seluler. 4. Mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan seperti magnesium, zinc, dan kalsium. 5. Mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. 6. Mencegah kekejangan. Soal kedua yaitu jelaskan fungsi dari mineral makro dan mineral mikro. Jawabannya, mineral menurut jumlahnya terbagi atas dua yaitu mineral makro dan mineral mikro. Adapun fungsi dari mineral makro dalam tubuh ternak yaitu 1. Zinc sebagai komponen dan aktivitas enzim dan penyembuh luka. 2. Ada ferrum sebagai pembentuk hemoglobin, bagian dari sistem enzim. 3. Ada kuprum sebagai pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. 4. Ada iodin sebagai konstituen hormon tiroid dan pembentukan hormon tiroksin. 5. Ada sulfur sebagai sintesis protein, mikroba, otot, dan asam-asam lemak. 6. Ada kobalt sebagai bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba di dalam rumen. 7. Ada fluorid sebagai esensial untuk hewan-hewan yang berada di laboratorium. 8. Ada selenium sebagai metaloenzim dari enzim glutathione dan peroksidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O yang berasosiasi dengan vitamin E sebagai sistem imunitas. Terakhir ada meladobinum sebagai enzim dari split dan oksidase yang berfungsi untuk oksidase suplir. Dari mineral makro yaitu kalsium membantu pembentukan tulang dan gigi, lalu pembekuan darah, kontraksi urat dan daging. 12% kalsium ini terdapat dalam air susu. 2. Ada fosfor membantu pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA, dan 0,09%-nya terdapat di dalam air susu. 4. Ada klorida sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. 5. Ada kalium sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksesitas saraf dan otot, dan aktivator enzim. 6. Ada magnesium sebagai pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. 6. Ada magnesium sebagai pembentukan tulang, aktivator enzim, dan metabolisme karbohidrat dan lemak. Terakhir ada mangan sebagai aktivator enzim, pembentukan tulang, dan pertumbuhan. Lalu pertanyaan pada materi vitamin yaitu 1. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian dari vitamin. Jawabannya, vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sangat sedikit yang berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan dengan normal, termasuk seperti kesehatan, pertumbuhan, dan sistem reproduksinya. Soal kedua yaitu jelaskan sifat-sifat umum dari vitamin. Menurut sifatnya, vitamin terbagi dari dua yaitu larut dalam air dan larut dalam lemak. Adapun sifat dari vitamin larut dalam air yaitu 1. Tidak dalam bentuk provitamin. Contohnya, triptofan bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin tidak disebut sebagai provitamin. 2. Terdapat di semua jaringan. 3. Vitamin yang larut dalam air sebagian besar terlibat dalam transfer energi karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup, tersedia dan dibutuhkan. 4. Diserap sebagai proses difusi biasa, artinya penyerapan sederhana seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan masuk ke dalam darah. 5. Sebagai proses proeksor enzim atau merangsang enzim. 6. Tidak disimpan secara khusus dalam tubuh. Vitamin ini tidak disimpan karena setiap sel hidup mengandung semua vitamin. Terakhir yaitu dikeluarkan melalui urin, tetapi kadang-kadang disekresikan lewat feses. Sifat umum vitamin larut dalam lemak yaitu 1. Terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. 2. Mempunyai bentuk provitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh, contohnya provitamin A dan provitamin D. Lalu tidak terdapat di semua jaringan, kecuali vitamin C dan vitamin D yang terdapat di jaringan hewan. 4. Menyusun struktur jaringan.
kelima diserap bersama dengan lemak terhadap proses pencernaan, diikuti dengan proses pencernaan lemak atau lipid, lalu setelah itu dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak disekresikan lewat feses. Ketujuh, kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Terakhir, secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam proses metabolisme. Soal ketiga yaitu jelaskan macam-macam dari vitamin dan fungsinya pada tubuh ternak. Jawabannya adalah berdasarkan kelarutannya, vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, dan adapun vitamin larut dalam air contohnya seperti vitamin B dan vitamin C. Contoh dari vitamin yang larut dalam lemak yaitu satu vitamin A atau retinol yang berfungsi sebagai mempunyai peranan penting dalam tubuh yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Lalu ada vitamin D atau kalsiferol membantu proses absorpsi kalsium dan fosfat dari saluran pencernaan dan selanjutnya mengatur konsentrasi kalsium dan fosfat dalam peredaran darah. Lalu kedua, proses reabsorpsi berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi kalsium dan fosfat dalam darah. Dan setelah itu deposisi berperan dalam pembentukan tulang dan dengan jalan mempengaruhi plastik tulang. Ketiga, ada vitamin E yang mempunyai fungsi sebagai satu, reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Kedua, dapat digunakan sebagai antioksidan. Ketiga, absorpsi, memperbaiki serum oleh usus, sedangkan serum penting untuk mencegah terjadinya anemia atau kekurangan darah. Keempat, fungsi vitamin K yaitu diperlukan dalam proses pembentukan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protomobin di dalam hati, karena protomobin bersama tromboplastin dengan adanya trombokinase dan membentuk trombin. Dengan adanya trombin ini, maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Fibrin inilah digunakan dalam proses pembentukan darah. Contoh vitamin yang larut dalam air yaitu adalah satu, vitamin B. Vitamin B sendiri terbagi atas dua golongan yaitu satu, vitamin B yang berhubungan dengan pelepasan energi dari bahan makanan seperti vitamin B1, riboflavin B2, nikotinamid, asam pentanoat, dan biotin. Lalu kedua ada vitamin hematobiotik atau vitamin yang berhubungan dengan pembentukan sel darah merah seperti asam folat dan vitamin B12. Lalu B6 atau pirodoksi yang berfungsi sebagai pelepasan energi. Lalu ada vitamin C untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh di seluruh bagian tubuh. Vitamin C ini akan membantu tubuh membentuk kolagen, protein penting yang digunakan untuk pembuatan kulit, tulang, dan pembuluh darah. Soal yang terakhir yaitu adalah uji kandungan vitamin C sederhana. Pada uji ini saya mempunyai 5 sampel yaitu ada tomat dari famili Solanaceae, lalu ada mangga dari famili Anarchidaceae, lalu ada jeruk nipis dari famili Rutaceae, lalu ada daun singkong dari famili Euphorbiaceae, lalu ada daun kelor dari famili Moringaceae. Adapun indikator yang saya gunakan yaitu adalah betadin. Betadin ini mengandung poviodin iodin sebanyak 10%, di mana iodin inilah akan digunakan sebagai indikatornya yang akan bereaksi dengan asam askorbat yang terdapat di dalam vitamin C. Maka apabila terkandung vitamin C di dalam bahan makanan tersebut, maka warnanya akan menjadi jernih. Pertama-tama saya akan melarutkan iodin kepada wadah yang telah saya siapkan. Setelah betadin dilarutkan, maka larutan akan berubah menjadi kekuningan. Setelah itu saya akan menempatkan 5 sampel yang telah saya sediakan kepada setiap wadah yang telah tersedia dan dilihat reaksi yang terjadi pada warna larutan betadin yang telah saya larutkan. Sampel pertama ada tomat yang saya larutkan ke dalam wadah dan dilihat apakah terjadi perubahan warna air pada larutan iodin tersebut. Dan saya biarkan beberapa saat, setelah itu saya akan lihat perubahan warna yang terjadi. Lalu sampel kedua ada mangga, akan saya masukkan ke dalam larutan iodin.
Lalu sampel ketiga ada jeruk nipis. Sampel keempat ada daun singkong. Setelah itu sampel kelima ada daun kelor. Sampel terakhir ada daun kelor. Inilah 5 sampel yang telah dilarutkan dengan larutan iodin. Pada sampel pertama pada tomat, larutannya berubah menjadi memutih atau sedikit bening, dan ada juga warna memerah karena pada tomat itu sendiri. Lalu pada mangga, larutannya pun berubah menjadi bening juga, dan ada sedikit bulir-bulir kuningnya karena mangganya. Lalu pada jeruk nipisnya, warnanya berubah drastis menjadi seperti ini, sedikit keruh atau bening. Lalu pada daun singkong, larutannya berubah menjadi putih dan tidak lagi berwarna seperti iodin. Begitu juga yang terjadi pada daun kelor. Larutannya pun berubah menjadi bening dan tidak lagi berwarna seperti larutan. Adapun kesimpulan yang didapat dari uji kandungan vitamin C pada 5 sampel tersebut, maka 5 sampel ini mengandung vitamin C karena reaksi antara asam askorbat yang terdapat di dalam vitamin C yang bereaksi dengan iodin yang pada betadin menghilangkan warna iodin, sehingga larutan yang mengandung vitamin C warnanya akan menjadi lebih jernih. Jika warna tidak berubah, maka tidak ada kandungan vitamin C yang terdapat pada sampelnya. Sekianlah video saya, mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.